Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Back to again masih bersama saya RG Nanda kembali dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Tentunya dari jantung Kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh keberkahan, bulan suci Ramadan. Salawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan kita ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Rekan Rau yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siang hari ini dalam edisi Kamis 26 Februari 2026 dalam formasi 13 hingga nanti di formasi 14 waktu Indonesia Barat 105 Raw FM kembali menghadirkan program yakni kajian Ramadan hasil kolaborasi Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Padang Sidimpuan bersama Raw FM. Di siang hari ini kita akan mengangkat satu tema yang relevan sekali untuk rekan Raw semuanya dalam bulan suci ini, yakni dengan tema puasa dan kesalehan sosial ya. Apa sebenarnya makna kesalehan sosial tersebut? Apakah ibadah kita sudah berdampak bagi lingkungan sekitar? Sudahkah puasa kita juga membuat kita lebih peduli, lebih sabar, dan lebih ringan tentang membantu orang lain? Untuk membahas tema kita di siang hari ini telah hadir bersama kita di studio ada Ustazah Dr. Mohsana Pasaribu MA dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu telah berkenan hadir siang hari ini di Station 105 Raw FM. Dan saya sapa dulu nih ya. Assalamualaikum dan selamat siang untuk Ibu, apa kabar? Salam, selamat siang. Ya, kabar baik. Ya, betul sekali ya. Alhamdulillah. Kalau masalah kabar ya, kita semua saya harapkan juga kabar baik, kabar gembira dan kabar ceria terjadi siang hari ini. Rekan Raul dan juga untuk Anda yang nanti selama talk show ini berjalan atau talk show ini berjalan, untuk Anda yang interaktif dan juga yang bertanya, silakan hubungi di 082299996105. Hubungi hanya dari via chat WhatsApp dan juga SMS ya. Oke, kita sambung mengenai tema kita puasa dan kesalehan sosial nih. Untuk Ibu Mursana mungkin boleh disampaikan dulu nih pengantar kira-kira kenapa tema kita yang diangkat untuk siang hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat sehingga pada siang hari yang lumayan terik ini kita sama-sama dapat beribadah menjalankan puasa kita sambil melakukan kajian agama melalui radio FM. Salam dan salam pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi Muhammad semua para FM yang sedang menyimak pada saat ini senantiasa menjadi ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang istiqomah hingga yaumil Amin. Ya Rabbal Alamin. alamin. Para pendengar ya Radio Raw FM yang saya hormati pada di mana saja pada siang hari ini saya akan mencoba satu topik yang sebagaimana disampaikan oleh kepala acara tadi mungkin diangkat yaitu dengan judul puasa dan kesalehan sosial. Para pendengar yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang kesalehan itu kan identik ya dengan ketaatan. Ya betul. Jadi seseorang yang taat kepada Allah menjalankan segala perintahnya lalu menjauhi larangan-larangannya itu biasanya dikategorikan sebagai hamba yang sholat.
dalam literatur Islam, meskipun tidak dimaknai secara kayak langsung gitu, tapi kita mengenal dua bentuk kesalehan yang sangat dekat dengan. Ada yang pertama yang disebut kesalehan individual. Ini adalah bentuk kesalehan pribadi orang tahu melaksanakan sholat, ya, kemudian menjalankan ibadah puasa, lalu melaksanakan seluruh rukun Islam, yang besar dampaknya kepada dirinya, itu biasanya digolongkan ke dalam kesalehan individual. Namun terkadang sering kita lihat dan temukan di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat, seseorang hanya saleh secara individual. Nah, barangkali banyak di antara kita masih berpikiran atau beranggapan bahwa kita sudah jalankan perintah Allah, kita sudah taat terhadap seluruh perintah-perintah Allah itu yang mendatangkan faedah dan manfaat, selah pahala, mendatangkan pahala bagi pribadi kita sendiri, kita merasa sudah cukup. oke. Kita sudah merasa sudah saleh, ya, sudah sholat nggak pernah tinggal, yang wajib, kemudian yang sunnah-sunnah juga diikuti, kemudian melaksanakan rukun-rukun yang lainnya, bahkan mampu berhaji berkali-kali, kita menganggap bahwa kita sudah cukup soleh. Padahal pada kenyataannya kesalehan individual saja tidak cukup untuk mengantarkan kita ke surga Jannatul Firdaus. Di dalam terminologi Islam itu ada yang dikenal dengan istilah kesalehan sosial. Nah, tadi pembawa acara sudah coba bertanya di awal, apa sih sebetulnya kesalehan sosial Ya, itu? betul sekali. Kesalehan sosial itu adalah ketaatan seorang hamba yang terlihat secara faktual, ya, dalam bentuk dalam kehidupannya sehari-hari, dalam bentuk memiliki empati, memiliki kepedulian, dan berkontribusi kepada lingkungan. Jadi kalau kita bandingkan tadi dengan kesalehan individual tadi, para pemirsa sekalian, sesungguhnya kesalehan sosial ini lebih besar, mendahului dari kesalehan individu itu sendiri. Iya, karena dia akan terlihat secara sosial, tidak hanya bermanfaat untuk individu secara pribadi begitu ya Bu? Iya. Oke, baik. Ini juga sebenarnya kalau kita berbicara masalah kesalehan di bulan Ramadan, ini tema yang sebenarnya kalau dari kajian Ramadan sendiri, hasil kolaborasi Kors Mubalik Muhammadiyah Qatar Sinfon, ini kajian yang pertama yang membahas kesalehan sosial nih, saya rasa ya. Nah, begitu Bu, ini juga sebenarnya perlu kita tanggapi juga dan luruskan sebenarnya untuk rekan-rekan semuanya. Sekiranya bagaimana cara yang sederhana saja gitu, agar puasa kita di bulan Ramadan ini benar-benar berdampak pada lingkungan sekitar ya, bukan hanya pada diri sendiri. Mungkin bisa dikasih sampel atau contoh yang sederhana aja nih, biar rekan-rekan semua aware, biar tahu sih bagaimana kepedulian sosial di bulan Ramadan juga. Silakan untuk Ibu. Nah, kita lanjutkan dulu ya, secara Jadi sebetulnya apa sih yang menjadi karakteristik kesalehan sosial itu? Ya. Setidaknya ada 4 indikasi yang menunjukkan bahwa seseorang itu sudah saleh secara sosial.
Apa saja? Yang pertama adalah dia memiliki sikap kepedulian. Oke. Nah, kepedulian itu kan sebetulnya tidak hanya dalam bentuk narasi, Mm. ya kan? Kadang-kadang kan ada nih kalau ada terjadi bencana atau apa gitu kan orang suka buat hashtag hashtag. Betul. Nah, save Saya Palestina, Palestina, ya betul. free Palestina, Mm. atau save save penyintas banjir, banjir sumur, Ya betul. banjir sumber dan Mm. lain-lain dalam bentuk narasi. Ya. Tapi sebetulnya orang yang memiliki jiwa kesalahan sosial itu mereka harus memiliki kepedulian sosial. Mm. Nah, dalam bentuk mereka tidak hanya menyampaikan secara lisan bahwa mereka berempati, Ya. tapi mereka juga menunjukkannya dalam bentuk yang real, dalam Oke. bentuk perbuatan, tindakan. Oke. Jadi umpamanya tentu memberikan donasi, Betul. lalu menjadi relawan, ya kan? Lalu aktif. Kalau tadi hanya memberi donasi secara pribadi, ini aktif menggalang donasi secara umum. Betul. Nah, inilah salah satu karakter seseorang yang tergolong sudah berada dalam posisi saleh secara sosial, memiliki kepedulian sosial. Kemudian yang kedua, memiliki empati. Kadang-kadang kan orang berpikir bahwa empati itu tidak hanya sekedar kasihan ya. Nah, kan mungkin itu memang empati. Tetapi makna empati yang sesungguhnya itu adalah ketika kita merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan orang lain. Itu beda nanti dengan simpati. Jadi simpati ini kita berpikir bahwa seandainya saya yang menjadi korban. Itulah yang disebut dengan empati. Ada rasa kalau kita istilah kita kalau di dalam psikologi itu orang-orang suka bilang jangan cubit orang sebelum mencubit orang cubit diri sendiri ya kan. Supaya tahu bahwa ternyata dicubit itu sakit. Nah, ketika kita ingin melahirkan rasa kepedulian kita, maka kita harus sebetulnya juga harus memiliki empati. Andaikan saya di posisi itu. Nah, pada posisi seperti itu, maka seseorang sebetulnya sudah digolongkan saleh secara sosial. Jika dia memiliki rasa empati. Rasa empati tadi. Iya. Iya. Nah, kan banyak orang tuh nggak punya rasa empati sama sekali ya kan. Ini. Iya kan. Nah, malah kadang-kadang ada orang yang tertimpa katakanlah satu musibah dalam tanda petik, boro-boro mau empati malah membuli. Waduh. Iya kan ya. Bahaya nih. Iya, kadang-kadang kan begitu. Betul, ya. Nah, jadi inilah yang harus ditingkatkan sebagai seorang muslim. Ya. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari ini sudah kita laksanakan, tapi ini harus lebih dimaksimalkan lagi di dalam puasa Ramadan. Nah, kemudian karakteristik berikutnya adalah berkontribusi. Itulah kesalehan sosial juga dimaksud. Apa yang dimaksud dengan berkontribusi itu ya dalam banyak hal kita bisa melakukan kontribusi, memberikan kontribusi. Kalau orang yang berharta maka akan memberikan kontribusi dalam bentuk materi. Kalau orang yang tidak berharta boleh berkontribusi dalam bentuk tenaga. Ya kan, itu tadi yang kita bilang jadi relawan, ya kan. Nah, kemudian kalau orang yang sebetulnya memiliki harta, memiliki tenaga, tapi tidak memiliki waktu gitu, tapi bisa berkontribusi secara pikiran. Nah, mereka bisa menulis. Nah, seringkali juga kita beranggapan bahwa kita sudah cukup soleh kalau kita
kita sudah memberi umpamanya kontribusi secara materi. Tapi sesungguhnya kontribusi pemikiran juga adalah bentuk dari kesalehan sosial kita. Ya, kalau ada musibah banjir, maka para ilmuwan memberikan kontribusi pikiran bagaimana agar banjir nanti tidak terjadi lagi. Lalu bagaimana trik-trik evakuasi yang baik, bagaimana supaya nanti penampungan penampungan bagi penyintas banjir itu lebih safety dan lain-lain. Ini juga adalah bagian dari bentuk kesalehan sosial tersebut, berkontribusi terhadap masyarakat dalam bentuk-bentuknya tadi ya. Tidak melulu dalam bentuk aksi, tapi bisa juga dalam pikiran dan saran-saran itu yang mungkin akan berkompeten untuk. Oke, baik. Mungkin untuk saja atau Ibu yang hari ini menjadi pemateri ini boleh menanggapi tadi yang sempat ditanyakan itu sebelum kita jeda nih. Sebelum kita jeda untuk segmen pertama ya, memberikan mungkin yang sederhana nih, contoh sederhana ya, agar puasa kita benar-benar berdampak pada lingkungan sekitar, bukan hanya pada diri sendiri. Nah, mungkin rekan Raw ini pendengar kita semua nih banyak wah, tapi contoh yang kecilnya apa ya? Mungkin hari ini sore nanti saya bisa lakukan juga tuh. Nah, seperti mungkin silakan saja, singkat saja. Baik. Jadi memang kalau kita berbicara tentang kesalehan sosial kan, berarti kita selalu akan berbicara bagaimana kita bisa bermanfaat di lingkungan sosial. Betul, ya. Nah, barangkali memang kalau di bulan Ramadan, saya pikir banyak hal yang bisa kita kontribusikan secara sosial. Umpamanya kita keliling untuk membangunkan sahur. Oke, itu salah satu termasuk juga. Itu kan termasuk dari bentuk kontribusi kita secara sosial di bulan Ramadan, ya kan? Bisa saja kan orang karena mendengar kita datang akhirnya tidak telat sahurnya. Betul. Mendengar suara kita dan lain-lain. Itu yang sederhana. Itu sudah betul. Tidak perlu banyak modal. Iya dong. Ya. Hanya ingin ada kemauan. Tapi mungkin dalam bentuk lain, barangkali yang juga sering kita lakukan di luar kita berpuasa juga adalah memberikan infak, berinfak kepada masyarakat sekitar kita, ya kan? Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah mengatakan bahwa sedekah yang paling utama itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, ya, jadi bagaimana kita memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan itu adalah sebetulnya wujud dari kesalehan sosial tadi. Nah, karena kita, tapi memberi sedekah itu juga kan tidak, memberi infak itu kan tidak harus kita berlebih. Sering orang bilang kan, ya bagaimana mau nyumbang, bagaimana mau sedekah, untuk gua aja belum cukup, masih susah gitu secara pribadi ya. Padahal kan sering sekali saya kadang-kadang di kelas kalau kuliah sering sekali sampaikan juga sama mahasiswa bahwa kita tidak perlu menunggu memiliki lebih dulu baru mau memberi. Tapi bagaimana dengan keterbatasan kita itu kita bisa memberi. Saya sering bilang ini, kalau kalian mau nyumbang, nah ya satu hari itu kalian udah niat nyumbang, ya sudah, kalau hari ini harusnya makan bakso, ya udah hari ini jangan makan bakso dulu, uang baksonya untuk nyumbang, ya kan? Betul. Jadi itu sebetulnya sudah bisa dimanfaatkan untuk berinfak, jangan sampai menunggu berlebih. Kalau kita menunggu berlebih, apalagi teman-teman mahasiswa, ya kan? Nah, itu kan nggak ada lebihnya kan kalau belum bekerja, kalau belum bekerja, secara masih punya donatur, donaturnya di kampung, betul sekali ya, orang tua gitu kan tidak mungkin. Tapi bagaimana umpamanya seperti tadi itu, kalau kita hanya hari ini harusnya sudah punya budget untuk berbuka puasa dengan 2 pisang goreng, ayo sore ini satu aja satunya dikasih ke teman di samping pos yang mungkin kadang-kadang tanpa kita ketahui juga belum punya buka puasa sendiri. Itu simpelnya. Betul. Kemudian nanti membantu membersihkan masjid, kan?
Nah, ngapain membersihkan masjid? Rumah saya aja belum bersih. Maksudnya itu tidak seperti itu. Jadi Hmm. kalau kita ingin apa apa berada di posisi tidak saja saleh secara individu, kita udah puasa nih, udah Hmm. tadarus, itu kan kita anggap kan kesalahan individu sih, Betul ya. karena ketika kita membaca Al-Quran pahalanya ke kita Ya. ya. Kemudian kita sudah menjalankan segala ibadah sunnah, Hmm. ya kan, duha, kemudian qiyam Ramadan dan lain-lain itu sebetulnya itu udah cukup. Tapi kita ingin yang lebih dari itu, terutama di bulan Ramadan ini. Nah, bisa kita lakukan ya, bersih-bersih masjid, ya kan? Bersih-bersih lingkungan, ya, bergotong royong. Jadi orang-orang yang rajin menolong orang lain itu sebetulnya sudah menjadi bukti nyata bahwa dia sudah salah secara sosial. Oke, baik untuk Ustazah ya, itu untuk sekilas contoh sederhana nih, biar kan tahu lebih aware. Nanti sore Anda yang ingin berbuka dengan 20 kudapan ya, 19 boleh itu disumbangkan, Hmm. semisal contoh ya. Baik rekan Raul, kita akan jeda dengan beberapa iklan terlebih dahulu. So, untuk Anda yang masih ingin berpartisipasi, menanyakan dan memberikan tanggapan, silakan di 0822 9999 6105. Tetap stay tune bersama kami hanya di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Ya, 105 Raw FM tentunya kembali bersama saya Erjinanda dalam tema kita di siang hari ini masih sama puasa dan kesalahan sosial bersama Ustaz Dr. Musa Nafas Sarifu MA. Ya, tadi kita sudah sempat jeda sesaat. Mungkin untuk busanya mungkin boleh disambulkan sedikit tausiahnya lagi. Sebelum kita ini ada beberapa tanggapan ternyata dari pendengar kita yang antusias ingin bertanya pada siang hari ini. Silakan. Para pemirsa pendengar Iya, pendengar. pendengar Hmm. atau individu aja, para pendengar sekalian yang insya Allah puasanya masih berlangsung ya Hmm. hingga siang ini. Eh, Kembali kita tadi kepada pemaknaan kesalehan sosial tadi. Satu hal juga yang harus kita garis bawahi adalah bahwa uh, pada prinsipnya Hmm. kesalehan sosial dan kesalehan individual itu tidak boleh saling meninggalkan. Hmm. Jadi kalau kita beranggapan bahwa ketika kita sudah saleh secara individual, taat kepada Allah secara individual, sudah selesai nih urusan kita. Hmm. Atau sebaliknya, kita sudah saleh secara sosial tapi tidak saleh secara individual, ya sama saja. Sama aja nih. Iya, jadi kesalehan dan sosial dan individual ini harus berjalan beriringan. Itu dulu yang harus kita pegangi bersama-sama. Kalau kita ingin berada di dalam posisi mutakin nantinya ya. Nah, kemudian yang kedua, kesalehan sosial itu merupakan pancaran kesalehan individual. Jadi seseorang dianggap saleh secara individual kalau sebetulnya terpancar dalam kesalehan sosialnya. Jadi pancaran kesalehan individual itu harus terlihat dalam kesalehan sosial. Ini dua hal yang harus kita pahami bersama sehingga kita tidak melalaikan satu. Nah, kembali kepada karakteristik tadi, ini saya tambahkan penjelasan bahwa kepekaan sosial, kepekaan sosial kita itu tidak hanya ketika kita bisa memahami, Okay. ya kan? Karena kan kita kan hanya memahami saja, betul. Ya kan? Tapi kita juga harus sampai pada posisi merasakan. Okay. Ini yang agak sulit. Iya benar. Orang yang kaya dari lahir itu akan sulit bagaimana merasakan jadi orang miskin. Betul sekali nih ya. Ya kan? Betul. Nah, orang yang selalu memiliki segala hal dalam hidupnya berlebih tidak akan mudah untuk merasa kekurangan. Nah, kepekaan sosial itu tidak hanya bisa, oh ya kita paham tuh, dia nggak punya, nggak cukup, tapi kita harus merasakan
Bagaimana sih rasanya tidak punya? Hmm. Nah, salah satu bukti bahwa Allah memang meminta kita untuk memahami sekaligus merasakan itu ya seperti kalau kita bicara secara eh, prinsipil, bagaimana puasa ini juga adalah salah satu cara kita supaya merasakan gimana sih rasanya lapar. Hmm. Betul. Iya kan? Ya. Nah, selama ini kita nggak pernah lapar, jangan-jangan. Bagaimana tuh orang-orang yang lapar itu? Hmm. Nah, kita dilatih berpuasa selama 12, 14, sampai ada yang 18 jam Ya, ya, betul. tergantung geografisnya. Hmm. Itu supaya kita rasakan gimana rasanya lapar. Itu yang kalau kita melihat puasa dari bagaimana menghidupkan kepekaan sosial. Nah, ketika kita sudah memahami, kita sudah merasakan, maka kita harus bertindak. Nah, itu dia Nah, nih. kan harus Betul. bertindak, nggak cukup dong ya sih aku paham sih yang kamu rasain Nah, gitu gitu kan. ya. Kalau ada orang curhat kan, Ah, ah. oh iya aku paham sih perasaanmu gitu, Hmm. tapi kita rasakan dulu gimana rasanya sakitnya umpamanya ketika dia curhat kepada kita bahwa dia sudah tidak punya apa-apa di rumah. Hmm. Nggak ada lagi loh yang bisa aku belikan hari ini gitu, banyak teman-teman kos nih kalau anak-anak masih kan kita sudah mendengar memahami, baru kita rasakan gimana ya rasanya kalau aku juga nggak punya apa-apa Hmm. sore ini. Betul. Nah, setelah itu baru kita naik kepada tingkatan yang berikutnya. Bagaimana kita mengambil tindakan dari rasa memahami dan merasakan itu, apa yang bisa kita lakukan. Nah, wujud itulah yang membentuk kesalehan sosial itu. Ya, kita mengambil tindakan. Oh, itu tadi di sana nggak ada orang yang bisa memberikan perbuko kalau bahasa Hmm. kita ya, bukaan. Nah, Ya. ya udah kita kalau kita nggak punya ya kita minimal apa namanya ini ya, mengumpulkan, menginisiasi. Hmm. Nah, siapa ini di antara kita yang mau berbagi perbuko gitu Oke. ya. Kalau di tempat saya itu namanya di grup-grup saya itu selalu ada list. Ah. Nah, ini silakan di list siapa yang bisa hari ini, siapa yang bisa hari ini. Nah, gitu. Nah, mungkin kita nggak bisa memberikan, mungkin kita bisa memintakan melalui orang lain. Oke. Apakah Anda berlebih? Ke saya, sana bisa nyumbang nggak? Ini ada yang Oke. butuh. Karena makanya kita sendiri tidak bisa mendatangkan. Ah, baik. Oke, itu untuk pengantar di segmen kali ini. Tapi ini Bu Musana nih sudah ada beberapa yang ingin bertanya nih dari kajian tadi yang udah kita bahas ya. Saya bacakan ada yang perdana. Ada Bang Arahap di Angkola Selatan. Assalamualaikum, selamat siang untuk narasumber dan juga Erjinanda katanya. Waalaikumsalam, selamat siang kembali untuk Bang Arahap di Angkola Selatan ya. Bagaimana puasanya? Semoga lancar terus ya. Izin bertanya untuk narasumber di siang hari ini ya. Kita tahu ya bahwa sebenarnya ada tetangga yang kesulitan secara ekonomi di sekitar kita ya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan tidak pernah meminta bantuan kepada kita secara pribadi. Yang menjadi pertanyaan saya untuk narasumber, bagaimana cara membantu tanpa membuat mereka merasa malu? Karena saat ini banyak istilah gengsi nomor satu. Ini ngeri juga nih kalau menjunjung gengsi mah kita, aduh susah hidup di dunia ini. Oke, tanggapannya mungkin silakan dari Bu Musana terlebih dahulu sebelum menyusul pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Bang Hmm. Harahap, masih puasa ya. Aduh, itu keren sekali berarti tetangga Bang itu ya. Iya dong. Kalau kita mau jujur ya kan, di masyarakat kita ini biasanya justru dia punya pura-pura nggak punya Nah, supaya mendapat ya kan. oke. Nah, tetangga Bang Harahap malah dia tidak punya tapi dia tidak mau memberitahu orang bahwa dia memerlukan. Oke. Itu kan another level, ya kan, itu sebuah level yang menurut saya Iya, ya betul. itu level yang ya istimewa menurut saya. Oh, Jika ya. ada seseorang yang sebetulnya dia butuh tapi dia selalu bersikap tidak kelihatan bahwa dia membutuhkan. Iya. Nah, itu baik sebetulnya Bang Harahap orang seperti itu. Saya pikir juga bukan karena gengsi loh, tapi mungkin dia sungkan. Oke. Lebih pada sungkan. Oke. Lebih pada sungkan. Nanti dia berpikir, kalau nanti saya minta, kalau dikasih. Kalau nanti nggak dikasih, malu dong. Oh, Iya kan? oke. Kan kadang-kadang kan kita Betul, begitu betul, ya. ya. Jadi lebih pada rasa sungkan, bukan pada rasa Gengsi tadi berarti gengsi ya. atau merasa rendah diri sebetulnya. Siapa saya berani Oke. minta? Oh, iya. Bisa jadi seperti itu Betul. Bang Harahap. Jadi barangkali trik yang utama yang perlu dilakukan oleh Bang Harahap adalah berusaha menjadikan
Bang Harahap atau orang-orang yang berpunya di sekitar Bang Harahap itu merasa bagian dari mereka. Ah, hmm. Nah, ya kan? Kita, kalau kita sudah merasa seseorang itu bagian dari kita, atau kalau bahasa kita di sini dapat rohana, Ah, iya kan? betul Kalau ya. kita dapat rohana, Mm-mm. kita kan mau curhat ya, Ya, ya betul. kan, Sina? Mm-mm. Nada. Betul sekali. Nah, jadi ini mungkin harus dulu eh, kelompok-kelompok yang berpunya, Mm-mm. kelompok-kelompok yang berlebih, nggak usah berlebihan banget, berlebih daripada tetangganya itu, memang merasa tetangganya itu dia bagian dari kita, Hmm. sehingga dia tidak sungkan, tidak khawatir Hmm. untuk menyampaikan keluhannya, Oke. ya kan? Jadi sekedar apa ini ya, sekedar cerita Ah, aja. oke, boleh Kalau silakan. saya di tempat saya itu, kebetulan saya tinggal di kompleks saya itu ada juga orang-orang yang secara ekonomi Mm-mm. kurang, Mm-mm. biasanya mau menyampaikan. Mm-mm. Jadi kalau kalau lewat gitu, ya mau menyampaikan aku, nanti kalau ada Oh, bagi-bagi infak, aku mau dong dibagi bu. hmm. Nah, jadi kan karena dia merasa oh ibu ini mau Oke, nanti betul gitu. sekali Nah, ya. jadi itu dulu barangkali triknya Mm-mm. bang. Jadi kan kita dulu bagian dari mereka. Mereka merasa tidak segan, Hmm. tidak sungkan, Oke. apalagi khawatir dan takut ditolak Ah, ketika mereka menyampaikan kebutuhannya. Nah, kalau sudah pada posisi seperti itu, barangkali dia akan sangat senang kalau dikasih. betul ya. Karena dia merasa ini bestie saya Oh, yang aduh. ngasih, teman saya, sahabat saya, Ya, bukan orang lain. betul. Nah, ketika kita menerima sesuatu dari orang lain yang kita anggap berjarak, itu pasti memang akan ada rasa segan, Oke. ya kan? Apalagi seperti yang saya katakan Hmm. tadi di awal, kata saya ya berani menyampaikan kebutuhan saya Betul kepada ya. beliau gitu Betul. lah. Tapi kalau dia merasa dekat, dia merasa terkoneksi dengan Mm-mm. kita baik secara pribadi atau secara sosial, biasanya mereka mau menyampaikan kebutuhannya kepada kita. Tapi dalam posisi seperti itu pun, seandainya mereka juga masih memiliki keengganan untuk menyampaikan kebutuhannya, tapi kita tahu persis bahwa mereka membutuhkan, maka cara yang paling baik juga menurut saya adalah melibatkannya Oke. di dalam sesuatu hal, kegiatan-kegiatan yang memungkinkan nanti memberikan hasil Mm-mm. kepadanya. Nah, sebagai contoh lagi, di tempat saya itu ada juga yang kurang beruntung lah Hmm. secara ekonomi, Oke. Nanda ya. Ya. Tapi biasanya daripada memberinya secara gratis, nanti dia Mm-mm. nggak mau, saya suka mempekerjakan. Oke. Nah, Hmm. kalau nanti Uwa itu punya waktu, mau nggak bantu saya bersih-bersih makam? Hmm. Oke. Oh boleh, nggak apa-apa, saya dengan senang hati. Nah, Hmm. karena dia sudah membantu kita membersihkan makam, Oke, betul. ini tuh jajan. Ini hanya Ah, dia mau, karena mungkin dia nggak mau. Tapi kalau tenaganya kita beri, ternyata dia mau. Jadi ini juga kan sebagai edukasi betul juga betul sekali supaya ya. orang tidak menerima sesuatu secara cuma-cuma, Hmm. terlalu free gitu, Hmm. Ya. tanpa ada upaya-upaya. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki harga diri yang tinggi itu dia hanya mau menerima pemberian itu karena dia melakukan sesuatu. Oke, betul sekali. Barangkali itu ya Pak Harahap. Oke, untuk Bang Harap yang Angkola Selatan ya, semoga terjawab. Semoga nih ikatan sosialnya di sekitar lingkungan Angsel ya, Angkola Selatan itu diperbaiki dulu tuh, agar istilahnya besti-bestian dulu nih, biar nggak ada sungkan tentunya. Oke, kita lanjut nih, Bung Sana, satu pertanyaan lagi, satu tanggapan ya. Soalnya kita udah berada di ujung acara nih, waduh, kurang rasanya 1 jam ini ya. Oke, saya bacain lagi nih. Assalamualaikum, ya perkenalkan nama saya Diki Sihombing, mahasiswa dari UM Tamsil katanya. Oke, mahasiswa Bung Sana nih sepertinya nih. Menurut Om Nani katanya puasa itu kan ibadah personal. Tapi bagaimana puasa ini bisa melahirkan kesalahan sosial dalam bulan Ramadan ini? Terima kasih khususnya untuk edisi mahasiswa. Oke, silakan untuk Ibu Mursana. Baik, Ya. terima kasih Diki. Hmm. Ini mahasiswa Ibu beneran pinter Oke. nih. Waduh, masya Allah nih. Wah, suka apa nih? Suka diskusi kalau gitu Waduh, lah. betul ya. Pertanyaannya bagus banget ya. Sebetulnya meskipun puasa itu Diki adalah ibadah personal, Hmm. tetapi berdampak sosial loh. Banyak sekali dampak sosialnya dari puasa itu, ya Oke. kan? Memang bahkan di dalam apa hadis qudsi Allah sendiri katakan puasa itu untukku. Hmm. Nah, ya puasa itu untukku, aku yang membalasnya, Oke. kata Allah.
Jadi luar biasa apa istimewanya ibadah puasa ini. Memang benar kata Diki, itu personal banget, hanya kita dengan Allah yang tahu, ya nggak sih? Betul, betul. Kalau kita puasa apa? Kalau hanya dilihat manusia, kalau di dalam kamar kita minum kan nggak ada yang Nggak tahu. ada yang tahu tuh. Tapi karena kita yakin Allah selalu melihat, maka kita nggak akan minum kan Hmm. selama berpuasa itu. Nah, bagaimana puasa yang sifatnya personal itu bisa berdampak sosial? Seperti yang tadi sudah sampaikan di awal. Hmm. Nah, maka bagaimana kita banyak menggunakan waktu kita selama puasa itu untuk aktivitas sosial, ya kan? Nah, yang pertama umpamanya tadi berbagi, udah tentu, udah barang Betul, tentu lah, ya. ya kan? Udah barang tentu adalah aktivitas sosial yang sangat baik, Pak, bersedekah dan lain-lain. Tapi yang lainnya lagi, barangkali ya kita memperbanyak berkontribusi kepada masyarakat, Oke. membantu, ya, menjadi relawan umpamanya selama bulan puasa ini, umpamanya Diki datang ke daerah-daerah yang umpamanya di situ ada apa pemeliharaan anak yatim piatu, nah ikut umpamanya bagi apa memandikan adik-adik yang butuh dimandikan, mungkin di situ ada juga anak-anak yang harus masih disulangi makan, nah menyempatkan waktu untuk membantu memberi apa pertolongan lah dalam bentuk yang sederhana, ya, tapi sepele kesannya, tapi sebetulnya itu akan sangat menambah makna dari puasa kita, ya. Apalagi yang perlu selain itu, mungkin melaksanakan apa kegiatan-kegiatan menghimpun kegiatan-kegiatan donasi, ya, mungkin tadi Diki belum masuk nih di awal, ya. Kalau dengan pertanyaan betul, ya. mengumpulkan donasi, pokoknya orang-orang kaya didatangi tuh Diki, ayo zakat malnya dibayar. Kan Diki tahu tuh Diingatkan dekat-dekat tuh, ya. rumah, ya, ayo zakat malnya dibayar melalui masjid, melalui apa, melalui kami. Nanti kan kita bisa melihat siapa orang yang paling layak untuk mendapatkan itu. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini selain berpuasa itu, tetapi kegiatan-kegiatan pendukung lainnya di dalam bulan Ramadan itu, ya, Diki yang bisa menguatkan kesalehan sosial. Oke, baik Ibu Musana, karena memang kita kurang lebih hanya ada waktu 5 menit lagi, mungkin boleh ditambahkan ringkas saja sebelum nanti kita menuju ke closing statement nih, dari tema kita di siang hari ini. Silakan Bu Musana. Baik, para pendengar sekalian, dari apa yang sudah kita diskusikan pada siang ini, memang satu hal yang harus kita sadari secara mendalam. Kadang-kadang kan banyak orang berkata, orang Indonesia ini kan mayoritas orang Islam. Kemudian banyak yang kaya. Tetapi kenapa kemiskinan tidak bisa dientaskan? Itu sering sekali menjadi pertanyaan yang mendasar ketika kita berkontemplasi secara pribadi. Mengapa itu terjadi? Karena kita belum menerapkan, ya, kesalehan sosial dalam bentuk tindakan yang faktual ketika kita memahami ajaran-ajaran agama kita, ketika kita menunjukkan wujud taat kita yang sesungguhnya. Nah, seandainya wujud taat itu kita tunjukkan dalam bentuk yang lebih real, maka kita tidak akan mungkin mau menikmati kekayaan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, gitu kan, kesempatan kita sendiri, tapi kita akan sharing sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jika itu bisa, ya kan, maka sebetulnya orang-orang Islam minimal gitu, ya kan, kalau dikumpulkan seluruhnya zakat-zakat orang kaya di Sedempuan ini, ya, kemudian didistribusikan, saya yakin semua orang Islam di Sedempuan ini pasti punya pakaian lebaran ini. Orang-orang miskin terutama. Karena orang kaya anaknya bisa punya pakaian lebaran 4 sampai 5. Lebih lagi kadang. Iya. Nah, orang miskin tidak punya. Ya kan? Saya yakin, tapi memang menumbuhkan perasaan ikhlas memberi dan peduli kepada sesama itu memang bukan sesuatu yang mudah. Tapi harusnya
seorang muslim yang taat kepada Allah, saleh secara individu, ya, seluruh perintah Allah sudah dilakukan, larangan-larangan Allah sudah ditinggalkan, maka harusnya itu diikuti dengan kesalehan sosial tadi. Tidak berhenti hanya pada posisi kesalehan. Oke, baik untuk Ibu Musana mungkin terakhir 1 menit aja nih closing statement sekiranya apa yang ingin disampaikan untuk rekan Ral semuanya dalam tema kita di siang hari. Sebelum kita tutup silakan 1 menit aja. Baik, sekarang kita hidup di era digital, ya, media sosial. Nah, bagaimana kita menunjukkan bukti kesalehan sosial kita, terutama di bulan Ramadan ini, maka manfaatkanlah media sosial itu sebaik-baiknya untuk dakwah. Jadi jangan hanya share farbuko. Kalau bisa nggak usah share farbuko, karena tidak semua orang bisa berbuka seperti enaknya farbuko kita itu. Tapi bagaimana kita bisa berbagi 1 ayat sehari, 1 hadis sehari, atau yang lebih simpel lagi, ya, kita memiliki rasa senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Nah, di media sosial kan tidak begitu. Melihat orang senang saja dia susah, dibully, malah segitu aja dipamerin, ya kan? Padahal kita tidak tahu mengapa dia pamer itu. Jangan-jangan dia sudah berjuang untuk mendapatkan itu. Betul. Dan dia ingin tunjukkan, akhirnya aku dapat loh ini. Nah, gitu kan? Atau sebaliknya, kalau ada orang dilihat di dalam media sosialnya itu hal-hal yang buruk umpamanya gitu kan, langsung membuli. Harusnya kalau kita ingin menunjukkan kesalehan sosial kita, salah satu adalah memanfaatkan media sosial itu untuk merasakan juga kesulitan orang lain. Jadi kalau ada orang yang susah, jangan bilang tahun-tahun. Okay. Tapi bagaimana kita memberikan dukungan, support, ya sabar ya, ikhlas, insya Allah akan diganti oleh Allah loh nanti, begitu. Itu kan juga dalam bentuk kesalehan sosial kita, karena bentuk kesalehan sosial itu bermacam-macam, tidak hanya dalam bentuk tindakan memberi, bagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, tetapi dalam sikap mensupport, ya, mendukung, ya, kemudian memberi dorongan, ya, dan kekuatan kepada orang-orang yang sedang lemah secara mental, lemah secara fisik, itu adalah juga wujud dari kesalehan sosial. Oke, baik untuk Ibu Musana, ya. Rekan perahu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, ya. Tak terasa waktu kita berjalan begitu cepat, kurang 1 jam sebenarnya untuk membahas kesalahan sosial ini. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Dr. Musana Pasar Ibu MA atas ilmu dan nasihat yang telah diberikan untuk kita semuanya. Semoga yang disampaikan hari ini untuk rekan perahu semuanya bermanfaat, memberikan berkah di bulan Ramadan untuk kita semua. Dan juga terima kasih untuk rekan perahu semua yang telah menyimak, ya, dari rumah, dari kantor, dari kendaraan, atau dari manapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk simak kembali kajian Ramadan bersama Coach Mubalik Muhammadiyah Kota Padang Sekimpuan bersama 105 Rawa FM setiap hari dari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saya Erjinanda pamit undur diri, sampai jumpa di kajian Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh.